Persebaya berbahaya. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk tim kesayangan bonek, yaitu Persebaya Surabaya, yang mana baru saja mengalahkan tim tamu yaitu PSS Sleman dengan skor tipis 1-0. Meskipun ya dengan skor tipis 1-0, tapi Persebaya tampil cukup baik ya, meskipun banyak sekali yang harus dievaluasi dari permainan Persebaya malam ini. Tapi setidaknya Persebaya ya tidak membuat malu ya puluhan ribu supporter yang hadir di stadion, karena ini bisa kita lihat antusias penonton yang hadir di pertandingan malam kali ini tuh luar biasa, penuh stadionnya ya. Gila, ini masa daripada fans Persebaya ini nggak kaleng-kaleng guys. Ini makanya wajar aja jika Persebaya menjadi salah satu tim yang besar di Indonesia karena punya fans yang setia layaknya Persib memiliki boboto. Wow, mari kita bahas. Jadi kita tahu bahwasanya pertandingan kali ini Persebaya menurunkan beberapa pemain bintangnya layaknya Rivera, ya kan, Bruno Moreira, baru juga Malik Rizaldi, kemudian juga dari pemain bertahan di situ juga duet Dimov dan juga Risto, baru juga dihadir dengan Milos. Pokoknya hampir komplit. Tumbas juga di sebelah kiri, Catur di sebelah kanan, Hernando Ari di posisi kiper, semua diturunkan dari babak pertama. Dan luar biasa di babak pertama mereka juga tampil cukup solid ya, meskipun belum ada tercipta sebuah gol. Aku melihat di sini permainan Persebaya memang ingin membuild up serangan itu dari kiper, mulai dari Hernando Ari dari belakang, kemudian disampaikanlah bola itu kepada Dimov, dan Dimov oper ke Risto, Risto oper ke Dimov, oper lagi ke Hernando. Ya wajar, namanya juga masih pendalaman chemistry. Jadi gak usah terlalu negatif kali untuk melihat permainan Persebaya jika memang belum dirasa puas. Ingat, ini namanya uji coba. Jadi mending uji coba ini memang tempat buat kesalahan sebanyak-banyaknya dan dievaluasi biar nanti di pertandingan liga sesungguhnya mereka bisa tampil apik seperti itu. Jadi untuk bonek jangan gusar, jangan terlalu heboh kali masalah inilah itulah, santai aja kan. Yang penting kali ini banyak pelajaran diambil dan nanti di pertandingan selanjutnya mereka pasti akan menampilkan yang lebih baik lagi. Nah, beda ya pertandingan ketika menghadapi Australia All Star yang kemarin itu, yang di Perth ya, dengan lawan PSS Sleman ya. Entah kenapa waktu ngelawan Perth itu aku lebih enak untuk nontonnya, lebih enjoy, lebih intensitas pertandingannya juga lebih seru untuk ditonton ya. Mungkin ini efek daripada kualitas lawannya ya. Jadi ketika Persebaya lawannya itu lebih kuat, dia itu juga Persebaya mampu mengeluarkan potensinya yang lebih maksimal lagi. Tapi ketika menghadapi lawan yang notabene tidak terlalu kuat ya, bukan kita maksudnya mendiskreditkan PSS Sleman, tidak. Kan jauh lah kemarin kan intensitas pertandingan kemarin sama sekarang. Nah, kali ini kayak biasa aja gitu, memang kayak standar Liga 1. Tapi kalau misalnya kemarin Persebaya waktu ngelawan yang Australia All Star kemarin itu serius. Seakan-akan kita bukan menonton atau melihat Persebaya guys, tapi memang udah salah satu klub yang bermain di Liga Australia. Kenapa? Karena memang kualitas daripada permainan yang ditonton, yang diperlihatkan itu luar biasa guys, serius. Nah, aku nggak tahu ya ini apakah cuma aku aja yang ngerasa atau kalian juga merasa. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, di sini aku melihat beberapa kelemahan Persebaya, yaitu terlambat untuk recovery position. Jadi sering sekali banyak posisi-posisi yang ditinggalkan, lalu PSS Sleman melakukan serangan balik dan banyak pemain Persebaya itu terlambat untuk cover. Untung aja PSS Sleman ini ya punya serangan balik yang tidak terlalu cepat. Tapi kalau misalnya tadi ada pemain atau mungkin klub yang mereka lawan dan punya kecepatan yang lebih hebat daripada PSS Sleman di pertandingan malam ini, bukan tidak mungkin Persebaya akan kebobolan melalui serangan balik yang cukup cepat. Dan ini kalau misalnya tadi itu Persib ya, atau mungkin bisa kita bilang Dewa ya kan, yang tadi itu di posisi PSS Sleman, itu Persebaya pasti bakal kebobolan. Nah, makanya ini menjadi evaluasi. Inilah pentingnya yang namanya uji coba seperti itu. Nah, terlepas daripada berbagai macam kekurangan daripada Persebaya, kita mesti apresiasi dan sangat salut dengan gol Persebaya pada malam hari ini guys. Serius, umpan terupas daripada Malik Rizaldi itu visi misinya kayak umpan Iniesta sama
Xavi digabung, gile. Aku aja nggak nyangka tadi. Oh, Mak Jang, sedap kali. Dan pergerakan daripada Bruno Moreira juga keren coy. Serius, inilah kenapa namanya pemain itu butuh kecerdasan. Ya kan? Karena tidak hanya kaki aja yang skill kaki aja yang diperlukan, tapi juga yang namanya kecerdasan. Jadi teknik itu nomor 2. Yang pertama itu kecerdasan. Makanya kayak kata Pirlo, sebenarnya yang bermain bola itu otakku, kata, kaki itu cuma alat aja kan, kata dia. Nah, terbukti waktu tadi itu gol itu keren banget sih Bruno Moreira sama Malik Rizaldi, yang mana di situ Malik Rizaldi paham tentang pergerakan tanpa bola daripada Bruno, dan situ Bruno juga cerdas, dia lihat kiper daripada PSS Sleman maju, dia langsung gocek dan langsung boom 1-0. Nah, setelah terjadi gol itu langsung tadi banyak sekali asap flyer. Waduh, ini aku juga sangat sayangkan ya, bagaimana oknum daripada supporter Persebaya yang melakukan tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, ini juga jadi evaluasi untuk oknum daripada supporter Persebaya. Oke lah, ini mungkin karena belum Super League ya, belum resmi. Tapi ini seharusnya jadi pelajaran biar jangan lagi kayak gini. Ya kan, kasiannya siapa yang kasihan? Apa juga klub itu juga. Sumpama tadi ini Super League di pertandingan pertama kan kena denda jadinya. Kan kasihan juga lagi klub yang aturannya bisa bayar gaji pemain, malah harus bayar denda. Seperti itu, kan. Ditambah lagi juga kan banyak penonton itu yang bukan hanya orang dewasa, anak-anak, tapi kalau misalnya kena asap kan berbahaya juga bagi kesehatan mereka. Nah, ayo jadikan stadion itu tempat menonton yang aman bagi seluruh kalangan termasuk anak-anak gitu guys. Jadi ya aku tetap berpikiran positif. Mungkin dia bingung ya cara mengekspresikan tentang kesenangannya atau kebahagiaannya ya dengan cara seperti itu ya, walaupun tidak kita benarkan cara seperti itu kan, terhenti jadi permainan kan, sangat-sangat disayangkan seperti itu guys. Nah, di sini juga apa bisa aku bilang ya, Persebaya itu agak lemah di perihal free kick dan juga corner. Jadi kalau misalnya Persebaya itu kena corner ataupun kena free kick itu langsung berbahaya guys. Jadi dalam artian butuh koordinasi. Jadi kadang Persebaya ini masih kurang koordinasi antar satu pemain dengan pemain yang lain, terkhususnya dalam bola mati. Jadi siapa yang nusi di sini, siapa yang cover ini, siapa yang cover ini, jadi belum timbul rasa koordinasi mereka. Jadi masih kurang, makanya butuh uji coba. Dan ini betul aja bagus sekali mereka melakukan uji coba karena kebetulan dari pertahanan mereka punya back baru gitu kan, yang mana Dimov, baru Risto, baru juga masuk si Milos di situ. Tumas udah pemain lama catur kan gitu. Nah, jadi butuh koordinasi yang lebih. Makanya ya mungkin ini jadi salah satu fasilitasnya, guys. Nah, di sini juga aku melihat bagaimana peran daripada seorang Milos ya. Luar biasa Milos Rajkovic ini. Keren banget dia di lini tengah juga. Makanya ketika keluar si Milos agak goyang tadi Persebaya. Jadi itu bukan kesalahan ya gara-gara menarik Milos, tidak, tapi namanya juga uji coba. Jadi memang menurunkanlah beberapa pemain yang mungkin pantas untuk diturunkan untuk melihat sejauh mana kesiapan dan kualitas daripada pemain Persebaya seluruhnya. Walaupun tidak seluruhnya tadi tampil ya kan. Kita berharap tadi juga Rahmat Irianto bisa tampil, tapi belum rezeki, ya nggak masalah. Tapi setidaknya tadi kita juga melihat Alvan Swaib ya kan, yang baru dipromosikan dari tahun lalu sebenarnya kan, main juga. Tapi tadi Alvan Swaib masih terburu-buru kali, karena tadi kayak ada peluang tadi Alvan Swaib ya, tapi malah dia tendang, padahal pemain di sebelah sana seberang itu kosong gitu untuk menanti ya. Namanya juga masih muda ya kan, masih membara. Iya. Nah, di sini juga aku tetap mengapresiasi PSS Sleman juga ya, meskipun mereka statusnya tim Liga 2, tapi kayaknya mereka itu lebih siap guys. Jadi bukan hal tidak mungkin nanti PSS Sleman jadi salah satu kandidat yang bakal lolos ke Liga 1 atau Super League musim depan. Karena lihat aja bagaimana bermain melawan Persebaya yang notabene mayoritas dihuni oleh banyak pemain asing, ya kan? Tapi mereka bisa mengimbanginya, guys. Dan tak jarang juga mereka merepotkan daripada lini pertahanan Persebaya. Jadi besar kemungkinan ini PSS Sleman bisa untuk promosi musim depan kalau mereka bisa konsisten atau mungkin lebih baik dari pertandingan kali ini. Nah, di sini juga aku menilai PR besar itu adalah latihan crossing ya, karena banyak sekali, bukan hanya Persebaya ini guys, bahkan tuh timnas Indonesia juga banyak kali aku ngelihat waktu timnas U23 juga sering sekali crossing tuh nggak tepat
tepat sasaran gitu, kayak asal nendang gitu aja tanpa nengok-nengok mana kawan mana lawan gitu, kayak asal tendang aja gitu ya kan. Jadi mungkin ini bisa juga untuk dilatih ya kan. Biar gimana cara menendang akurat gitu kan. Nah, di sini juga Persebaya ada apa ya, baru saja merekrut striker baru ya kan, Perovic, yang mungkin diproyeksikan menggantikan Flavio Silva, yang mana Flavio Silva ini nggak salah pindah ke liga apa namanya, Afrika Selatan kalau nggak salah ya kan. Nah, kemudian juga aku apa ya, sangat tertarik dengan penampilan Tumbas. Ini Tumbas nih pemain serba bisa ya, dimanapun bisa deh gitu loh. Kemarin itu kan dia sempat diletak di depan, oke, ya walaupun nggak banyak kali sih golnya ya kan, tapi setidaknya dia suka buka ruang, ngotot ngambil bola, diletak gelandang pun bisa, diletak back kiri pun bisa, kayaknya diletak kiper pun bisa nih, kayak Tumbas ini, pemain serba bisa. Ya kan? Mungkin kalian juga sepakat dengan yang aku bilang. Mungkin bisa kalian komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Tumbas, guys. Oke, mungkin itu aja sih yang mungkin aku dapat sampaikan tentang pertandingan Persebaya melawan PSS Sleman, yang mana Persebaya menang 1-0, dan dengan sesuai judul aku bilang Persebaya berbahaya, karena kalau kayak gini bisa jadi nanti Persebaya juga akan merepotkan Persib untuk mempertahankan gelarnya, dan atau bisa jadi Persebaya yang akan meraih gelar juara. Itu semua tergantung daripada konsisten, karena kebetulan di musim lalu Persebaya sempat lama di puncak klasmen, tapi karena kurang konsisten di pertengahan hingga akhir daripada musim, mereka harus terdampar ke peringkat 4, yang mana notabene kayaknya mungkin mereka bisa untuk peringkat 1 dan juara, tapi karena kurang konsisten mereka harus terlempar. Nah, itu mungkin jadi pelajaran daripada Persebaya untuk bisa konsisten mulai dari awal musim. Jadi dari awal laga udah harus tancap gas, karena Persib dengan asuhan Coach Bojan pasti nggak akan mau tinggal diam. Mereka juga pasti akan mencari gelar hat-trick. Dan jangan lupa ada Dewa dan juga Bali yang jor-joran belanjanya mendatangkan pemain kelas Wahid ya, atau grade A. Wah, semakin menarik, jadi nggak sabar kita nonton Liga 1 musim depan. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Persebaya yang makin berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.